Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Deden? Sehat? Alhamdulillah Pak Supriyanto. Alhamdulillah sehat. Ah, Sehat Bapak? ya, Iya. Alhamdulillah. Syukurlah bisa bertemu Iya. di acara yang luar biasa. Saya senang punya sahabat yang energik, muda, Iya. udah banyak pengalamannya. Iya, saya juga. Kalau boleh tahu nih, hari ini mau ngobrol-ngobrol ya. Mau tentang Iya Pak. apa nih ngobrolnya kira-kira? Ini Bapak tentang pembelajaran saat ini ya, yang daring gitu ya. Oh, daring Iya, ya. kadang itu Mm-mm. sangat apa juga untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, ya kan eh, efek apa yang tatap muka sama daringnya ya. Bagusnya kalau daring ini yang seperti apa yang kira-kira bisa memaksimalkan pembelajaran gitu Pak ya. Oh iya. Kan lagi di daring semua ini. Iya. Cuman waktunya ini terbatas pada Ded cuma 15 menit. Kira-kira yang bisa jadikan topik utama pada obrolan ini inginnya seperti apa daringnya bagaimana maksudnya begitu? Oh iya. Ini bagaimana pembelajaran daring itu bisa berkualitas dalam pembelajaran seperti itu ya. Jadi supaya pembelajaran Iya. berkualitas ya di masa daring ini. Oke, Ya, iya. kalau begitu apa yang kira-kira menurut Pak Dedet yang menjadi kendala sehingga pembelajaran itu tidak berkualitas ya di masa daring ini? Kalau boleh tahu seperti apa? Iya Pak, karena itu Pak keterbatasan dari interaksi ya antara kami dengan siswa. Kebanyakan itu siswa tidak mengerti apa yang kami sampaikan di WA gitu Pak. Jadi Oh, gitu ya. kadang mereka susah juga ke sekolah kan. Hmm. Kira-kira selain susah ke sekolah karena interaksi, kira-kira ada hal lain yang menyebabkan itu tidak berkualitas kira-kira? Ya, mungkin karena apa ya Pak ya? Karena sarana dan prasarananya juga atau fasilitasnya. Oh, ya kadang mereka tidak memiliki ponsel ya, smartphone. Jadi Oh, mereka iya. tidak tidak mengikuti, tidak membuat PR di rumahnya gitu ya. Oke, itu Pak. Oh, kira-kira selain tidak punya ponsel, ada hal lain nggak kira-kira yang menyebabkan bahwa pembelajaran itu tidak berkualitas gitu ya di masa daring ini? Menurut Pak Reden gimana itu? Oh, ya karena tidak bertemunya siswa dengan guru ya. Jadi siswa aspek emosionalnya tidak dapat diapakan ya dimaksimalkan ketika uh, aspek emosionalnya belum dididik dengan baik. Kalau ilmu kan bisa saja dikasihkan Pak. Jadi kalau mendidik itu ya susah juga untuk uh, di dalam apa ya, di dalam jaringan ya. Oh iya. Ya itu Menurut Pak. Pak Deden, mendidik yang bagaimana sih yang menurut standar berkualitas itu begitu kan? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Deden gitu ya. Ya, pendidikan itu biasanya dalam hal yang sangat kompleks ya Pak ya. Iya betul. Mungkin bagaimana guru bisa maksimalkan ke semua aspek baik kognitifnya, afektif, psikomotornya, kemudian kematangan kepribadian gitu. Jadi mereka sangat perlu pembinaan gitu. Jadi jangan sampai nanti anak-anak ego kepada orang tuanya kalau nggak ada ponsel, akhirnya mereka belum menerima dengan begitu lapang dada. Jadi ini banyak itu terjadi kasus-kasus ya Pak ya. Oh Jadi iya. kurang maksimal seperti itu. Hmm.
Kira-kira ketidak maksimal itu kalau ditakar misalnya angka 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa itu posisinya? Oh, iya, maksimalnya itu karena apa ya, keadaan sekarang ini ya. Mungkin ini takarannya adalah sampai 7 ya Pak ya. 7. 7 ya. Kira-kira Pak Dede ingin meningkatkan nggak nih? Sampai Iya, berapa nih? mau sih Pak ya. Mau meningkatkan ya 9 lah ya, Oh, 9. sampai 9. Oke, tadi ingin meningkatkan 9. Kira-kira nih, Iya. caranya menurut Pak Dede gimana sih untuk meningkatkan 7 sampai 9? Dengan tadi sudah bicara keterbatasan Iya. sarana ya, terus Iya. apa fasilitas dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan menurut Pak Dede seperti apa gitu. Oh, ya dalam hal ini mereka eh, perlu ditingkatkan strateginya kali ya Pak. Oke. Strategi pembelajarannya, kemudian eh, pembelajarannya yang mencakup ke semua dimensi, ya kan? Jadi itu bagaimana pembelajaran itu diciptakan ya bisa eh, ya mengintegrasikan semua semua aspek ya sehingga spiritualnya, kognitif semuanya bisa berkembang gitu. Kemudian ya dengan sarana tadi bisa diberikan apa ya solusi ya Pak ya dengan penyediaan sarana yang baik untuk siswanya nanti. Oke itu Pak. Kira-kira selain solusi sarana, mungkin ada solusi yang lain nggak untuk mengurangi apa efektifatan tadi? Oh ya dalam hal ini adalah gurunya ya, gurunya yang uh, perlu profesional lagi dalam mendidik ya. Bagaimana uh, pelajarannya bisa diterima dengan baik oleh siswanya ya sehingga nanti kami bisa lebih uh, bagus lagi dalam memberikan pembelajaran. Jadi sarana tidak menjadi apa? Tidak menjadi sebuah yang utama dalam masalah ini. Nah, itu Pak, jadi ya. Jadi menurut Pak Gurunya, Dede yang paling utama itu gurunya begitu ya? ya gurunya kayaknya Pak. Nah, coba kalau boleh tahu, kira-kira apa aja itu guru yang harus dibagaimanakan begitu? Menurut hemat Pak Dede begitu. Oh, dalam hal ini guru-gurunya perlu diberikan apa? Seperti ya sosialisasi kayak Pak. Kemudian pelatihan praktik pembelajaran yang bersifat digital, ya kan. Kemudian mereka bisa mengganti paradigma kesulitan mereka menjadi sebuah uh, tidak ada apa ya pembatasan ruang lingkup ya. Jadi mereka tidak terkontaminasi oleh keterbatasan itu. Jadi mereka daring ini dia dijadikan sebuah apa memiliki kompetensi dalam hal ini untuk memberikan pembelajaran yang baik itu. Oh, Ya, luar biasa ini ya idenya ya yang iya. kira-kira butuh berapa lama gitu untuk apa Kebetulan mengupdate ya update-nya Pak teman-teman ya. guru itu ya. Iya. Uh, ya kita berikan pembekalan atau pelatihan itu ya sekitar 3 bulan lah Pak ya. Atau ya 2 bulan ya 2 bulan atau 3 bulan ya. Terus kira-kira siapa saja yang dilibatkan dan dengan cara apa itu? Kira-kira supaya lebih efektif selama 3 bulan itu. Oh, iya. 2 sampai 3 bulan itu. Kita perlu melibatkan orang tua ya, kemudian guru-guru dan kepala sekolah, antar kepala sekolah, ya kemudian pemerintah daerah ya. Bagaimana otonomi daerah sangat memprioritaskan guru dalam situasi seperti ini dalam daringnya.
sehingga pemerintah daerah sangat begitu mengutamakan eh, kesulitan-kesulitan para guru ini. Jadi diberikanlah fasilitasi ya kepada guru-guru untuk belajar. Baik, selain pemerintah daerah, kira-kira selain mengupdate tadi gurunya dengan diberikan pelatihan, pemerintah daerah, kira-kira ada hal lain nggak selain itu yang bisa dioptimalkan begitu? Uh, ya, kita perlu yang optimalkan itu kepala sekolah ya Pak ya, dalam kepemimpinan pembelajaran yang dalam hal ini memberdayakan sumber daya ya, sehingga semua komponen pihak-pihak yang pemangku kepentingan itu bisa ya berkolaborasi ya. Siapa yang sudah bisa dalam menciptakan pembelajaran itu, dia bisa mengajarkan teman lainnya ya, memberikan juga yang hal-hal yang baru dengan temannya seperti itu. Dari beberapa alternatif tadi, menurut Pak Deden ini, Ya, kira-kira alternatif mana itu yang paling dominan yang akan dipilih sebagai upaya untuk mencari solusi tadi yang Bapak Deden pikirkan begitu untuk mengefektifkan pembelajaran tadi di masa daring ini? oh, dengan hal ini adalah yang penting sekali adalah yaitu eh, sumber daya yang sangat kuat ya Pak ya. Ya. Sehingga memang kompetensi guru itu sangat eh, bisa dalam menjalankan atau memberikan pembelajaran yang sangat berkualitas untuk daring ini. Jadi sangat penting sekali itu dari gurunya kompetensi dan uh, bagaimana mereka mencari sendiri ya. Oke, ada hal yang lain yang perlu disampaikan selain gurunya tadi? Kemudian memberikan ruang kepada siswa ya, ruang kepada siswa supaya mereka bisa di lingkungan uh, masyarakat, di lingkungan rumahnya bisa mengupayakan bagaimana memaksimalkan mereka dengan keterbatasan itu. Mereka bisa diberikan penugasan secara mandiri, baik itu memberdayakan semua anggota keluarganya, sehingga mereka juga bisa uh, belajar juga dengan yang lain seperti itu, ya Pak. Baik kalau gitu. Jadi kalau gitu peran orang tua juga sangat dominan. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan dengan peran orang tua tadi? Dalam hal ini ya, dalam peningkatan untuk yang perlu bagi orang tua adalah bagaimana orang tua bisa mendukung mensupport anaknya, kemudian anaknya juga diberikan fasilitas belajar ya, sumber-sumber bisa mewadahi anaknya untuk belajar ke tempat-tempat yang atau yang bisa dijangkau oleh anaknya di lingkungan keluarganya sendiri. Itu Pak. Baik, kalau boleh memilih prioritasnya, apakah mau mendongkrak nilai gurunya dulu atau mungkin yang dipilih atau partisipasi orang tua dulu kalau lihat tadi yang Pak Deden inginkan? Gimana Pak mendongkrak guru ya? Ya, Nah, ya, ya itu sangat perlu sekali dalam hal mendongkrak kompetensi guru ya untuk lebih sangat mendukung sekali untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini. kira-kira Pak Deden butuh bantuan yang lain nggak untuk melakukan efektivitas pembelajaran ini kira-kira? Teman atau Uh, siapa gitu?
Iya. atau pelatih ahli atau siapa gitu, narasumber lain, atau bisa dilakukan sendiri? Bagaimana bisa? Iya, perlu juga dari narasumber ya Pak ya, atau Iya. pelatih ya untuk memberikan uh, pelatihan, memberikan uh, sebuah apa ya training ya. Nah, ini sangat begitu penting itu, seperti itu Pak. Baik, karena waktunya terbatas, Pak Dedet, apa yang Ya, bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita tadi ini ya? ya kita sangat sangat begitu urgen sekali dengan kondisi saat ini yang pembelajaran daring, sehingga perlunya peran dari guru, kepala sekolah, dan siswa itu sendiri, kemudian ke orang tuanya, kemudian dari pihak pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat yang sangat eh, bisa memprioritaskan anak-anaknya untuk bisa memberikan kualitas dalam pembelajaran ini, supaya mereka bisa terus belajar tanpa ada keluhan-keluhan dalam pembelajaran daring ini, Pak. Iya. Baik, luar biasa idenya ya, karena waktunya Ya. terbatas. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu di minggu depan dan Ya. saya mungkin bisa Ya. cerita bagaimana perubahan setelah Pak Dedet melakukan pembinaan atau mendatangkan pelatih dari hal yang kompeten. Mudah-mudahan bisa bertemu, bisa bercerita Ya. ulang gimana Iya, apakah terjadi peningkatan atau tidak begitu. iya, Makasih Pak Pak. Dedet Terima atas kasih Pak waktunya. atas Mohon informasinya tadi. maaf telah mengganggu. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Dedet bisa dimatikan dulu nggak? Supaya berpisah hasilnya. Sebelum menyambungnya nanti gimana, Pak? Nanti dinyalain lagi. Atau mau nyambung aja nggak apa-apa. Apa ya? Nyambung aja nggak apa-apa. Ya nyambung juga nggak apa-apa kali. Ya, silakan bisa Ya. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak bertemu lagi, Bapak. Kita di ruang apa ini? Ruang online ya, virtual. Sedang Ya. bertemu dengan Bapak Supianto ya, sebagai guru yang hebat ya. Makasih Pak Dedet. Ya, gimana, gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, Baik, alhamdulillah sehat. oke, gimana eh, pada hari ini kita mau berbincang tentang apa ya, Pak ya? Kebetulan gini Pak Dedet ya. Saya sebenarnya Iya, Pak. minggu-minggu ini kan udah dapat SK baru jadi kepala sekolah. Tapi menurut informasinya di sekolah yang baru itu banyak guru yang malas itu. Gitu. Guru. Guru yang malas. Jadi banyak guru Oh, yang terutama malas menulis itu. Jadi guru-guru kita itu banyak bicaranya tapi untuk menulisnya susah. Bahkan banyak yang sudah iya, golongan 4A nggak bisa naik ke golongan 4B itu. iya, iya, iya. Gitu ya, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi dalam dalam hal ini ya? Hmm. Ya mungkin harus ada pelatihan kali ya Pak. Gimana ya? Karena jujur saja kalau dibiarkan ini gurunya ke anak-anaknya suruh rajin menulis, tapi gurunya sendiri nggak bisa menulis. Ini yang jadi Iya. persoalannya. Oh iya ya, Pak ya. Jadi dalam hal ini apa penyebab mereka malas menulis tapi banyak juga bicara ya? Hmm. Ya saya mungkin karena dari semenjak kuliah mungkin ya jarang ada proporsi untuk pelatihan menulis. Sehingga setelah menjadi gurunya mereka cukup
belajar membaca mungkin ya. Jadi untuk menulis ini kan keterampilannya agak berat juga. Jadi kalau kita lihat presentasinya, mungkin kalau yang berbicara banyak orang itu di pertemuan sering berbicara gitu. Tapi kalau lihat yang Iya. menulis di sekolah saya itu yang menulis buku itu boleh dikatakan tidak ada. Yang paling kemarin ditanya juga paling bisa menulis makalah. Dan ada yang baru menulis itu hanya menulis sewaktu kuliah saja, Pak Deden. Mereka menulis itu pertama dan terakhir, yaitu menulis tesis gitu. Iya, iya. Hmm, jadi bagaimana Bapak eh, memotivasi ya untuk mereka bisa eh, tidak lagi apa ya, tidak lagi malas ya dalam ini. Ya mungkin sekarang mau tidak mau karena saya menjadi kepala sekolahnya, saya berencana akan melakukan pelatihan tentang menulis. Tapi itu juga belum jadi jaminan saya kira. Karena banyak juga pelatihan-pelatihan menulis, ya pelatihan tetap berjalan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ya, Nah, ini mungkin di sekolah yang lama saya. Kalau yang sekarang kan saya di sekolah baru ini. ya, Mudah-mudahan bisa terlaksana pada Dede. iya, iya, iya. Latihan menulis ya Pak ya. Ya. Nah, latihan menulis yang seperti apa yang memberikan mereka eh, motivasi untuk menulis ya tidak malas lagi ya Pak ya. Mungkin latihan menulisnya bertahap, Pak Dede, nggak serta merta. Ya mungkin dari hal yang kecil misalnya belajar menulis rangkaian kalimat demi kalimat, disusun menjadi paragraf, paragraf demi paragraf, disusun menjadi sebuah cerita sederhana misalnya. Nah baru cerita Iya, sederhana digabung mungkin, atau juga mungkin bisa menulis secara antologi begitu, Pak Dede. Jadi rame-rame satu buku dibuat oleh beberapa orang, terutama menceritakan pengalamannya pribadi dalam proses mengajar. Saya rencana seperti itu, Pak Deden. iya, iya, iya. Oke. Jadi dalam hal ini eh, mereka malasnya dalam hal menulis apa ya Pak ya? Di sekolah gitu ya. Ya, kalau yang paling kental bisa ditulis ya pengalaman belajar menjadi sebuah best practice mungkin, tapi sederhana, tidak terlalu ilmiah begitu. Karena kalau biasanya terlalu ilmiah, mereka segen biasanya, belum menulis Iya, apa-apa nggak mau. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi saya punya apa ya rencana ingin menulisnya yang sederhana, misalnya apa yang dialami saat ini, terus apa yang akan dilakukan, terus kira-kira dampaknya seperti apa, atau juga berdasarkan pengalaman. Kan mereka guru juga sudah pada punya pengalaman, sebenarnya mereka itu iya, kalau ditulis banyak ceritanya ya, tapi yang jadi tulisan, nah ini yang jadi kurang begitu, Pak Dede. iya. Oh iya, iya. Apa rencana Bapak ini untuk dalam menanggulangi apa yang telah disampaikan tadi sehingga mereka tidak apa ya, ya sehingga mereka meningkat eh, penulisan mereka tidak malas lagi ya. Saya kebetulan rencana punya temen ini yang biasa menulis ya, WI tapi dia karyanya banyak gitu. Ya saya coba nanti hubungi, terus dia bisa cerita pengalamannya bagaimana menulis dari hal yang sederhana. Ya mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan karya berupa buku, meskipun nanti hanya antologi, lama-lama kan bisa menjadi sebuah karya buku yang ber-ISBN misalnya. Ini harapan saya sebagai kepala sekolah begitu. Iya Pak. Jadi dalam hal ini ya sangat begitu bagus perencanaan Bapak ya ke depannya. Oh, bagaimana Bapak dalam nantinya sehingga perencanaan itu sangat eh, sangat menjadi menjawab dari permasalahan ini. Ya, Eh, jadi tadi setelah saya jelaskan juga ya, jadi rencananya akan mendatangkan orang hmm, yang biasa menulis supaya mereka hmm, bisa bercerita bagaimana ya, menulis itu dan praktek langsung Pak Deden, tidak langsung ya. teoritis mungkin Oh ini iya, praktek langsung. langsung rencananya seperti itu.
Karena biasanya kalau dengan praktek, apalagi orang dewasa, kalau nggak praktek itu lupa pada gitu. Tapi Iya, kalau iya. praktek diajarin, ini teorinya langsung praktek, biasanya ingat. Nah itu Iya. mungkin meskipun sederhana bisa dilakukan begitu. Praktek dan latihan juga ya Pak ya secara. Iya. Ya kemudian berapa kira-kira apa mereka ya Pak ya angka dari mereka yang saat ini gitu yang bisa Bapak Ya sharing ya. rendah sekali Pak. Dari Rendah ya Pak. guru saya setelah saya eh, apa namanya menyebarkan angket, berapa yang sudah menulis, Ya. ternyata baru ada 1 orang yang menulis benar gitu. Yang lainnya baru keinginan menulis begitu. Padahal kan kalau nggak menulis sekarang nggak naik tingkat. Ya Iya, iya, gimana iya. gitu ya. Ya mungkin berapa persen ya, paling dari 10 ya, 10% kali dari, ya 10% satu paling guru tidak. dari 10 orang kan gitu. Eh, Ya bagaimana harapan Bapak untuk setelah diberikan narasumber pelatihan ya, apa pencapaian Bapak setelahnya nanti setelah mereka Ya diberikan? mudah-mudahan bisa nyampelah paling tidak 50% dari 10 10%. guru ya 5 bisa menulis begitu. Harapan saya seperti itu Pak Deden. Oke, ini dalam hal pencapaian berapa berapa lama waktu Bapak untuk mereka bisa ini bisa meningkat ya Pak ya? Ya pelatihannya kan biasanya di KKG itu seminggu sekali. Terus Ya sekali. paling tidak 8 kali pertemuan. Berarti 2 bulan kali Pak Deden dia. 8 2 kali bulan. pertemuan ya. Bisa dilakukan seperti itu. Kan mungkin dari awal ngajarinya, prakteknya, nanti tugas di rumah, biasanya kan seperti itu. Iya, Pak, sangat begitu bagus ya dalam hal tujuan yang akan pencapaian yang akan Bapak capai ya. Ya. Kemudian bagaimana nantinya setelah mereka bisa menulis ya, apa saja nanti yang akan mereka hasilkan ya dalam hal menulis ini untuk sekolah ya Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan terbiasa menulis, mereka kan bisa menuliskan pengalamannya, berbagi best practice, sehingga pengalaman yang mereka alami tidak hanya menjadi milik pribadi, tapi nanti bisa dibaca oleh orang lain, guru lain, sehingga Iya. pengalaman itu bertambah begitu. Nah, ini harapan saya ke depan, Iya, teman-teman guru yang bisa nulis itu. ya, dengan pengalaman yang sudah diberikan ya Pak ya, Iya, betul. difasilitasi, Iya. kita juga kembali meningkatkan ya kompetensi menulisnya dan tidak memberikan tidak malas lagi seperti itu. Oke, adakah prestasi yang harus dicapai oleh guru-guru dalam hal ini untuk sekolah Bapak ya yang baru Bapak dinas di sana ya sekarang? Ya, harapan saya dengan menulis mereka kenaikan tingkatnya tidak terhambat begitu. Dengan menulis kan lumayan. Kalau 1 buku kan nilainya 2. Kalau dia sudah punya 2 buku kan lumayan jadi 4 begitu kan. Mereka misalnya golongan 3A atau 3B lah, mau ke Iya, 3C misalnya kan butuh 4. Berarti 2 buku kan sudah terpenuhi. Mereka bisa naik tingkat. Harapannya begitu. Ya, iya, apalagi yang golongan 4A. 4A kan mentok di situ. Kasihan ada yang sudah 12 tahun, ada yang 8 tahun, Deden nggak naik-naik itu iya, akhirnya. Kalau nggak didorong itu, nah, karena ada syarat untuk menulis, apakah itu berupa makalah, PTK, iya. ya, termasuk buku, banyak lah, modul dan lain sebagainya. Oh, jadi harapannya supaya Iya, mm, mereka bisa menghasilkan modul ya Pak ya iya, dengan betul. juga peningkatan karir mereka ya. Sebagai guru yang harus menulis ya ketika kemudian syarat apa dari jurnal misalnya ya Iya, seperti itu. betul. Betul gitu ya. Oke ya itu saja Pak dari teman kita kali ini ya terkait mengenai uh,
peningkatan supaya guru-guru yang di sana ya Bapak ya Ya, jadi lebih uh, tidak lagi tidak lagi memberikan apa ya uh, tidak bertahan pada kemampuannya, harus meningkatkan lagi ya dengan apa tadi Bapak kalau menurut Bapak tadi bagaimana uh, bicara kita kesimpulannya ya. ya intinya mungkin saya hari ini berencana untuk Ya, meningkatkan kompetensi guru dalam bidang menulis supaya menulis ya Bapak. mereka bisa naik tingkat dan Mm-mm. juga bisa berbagi tentang praktek baik yang selama ini mereka miliki bisa Ya, dinamati oleh guru yang lain. Itu harapan oh, saya ya, ke depan. ya, memiliki pengalaman kemudian juga eh, mereka meningkatkan kualitas ya Pak ya, ya kualitas menulisnya ya, kemudian juga Ya, menghasilkan karir-karir yang cukup hebat lah di sekolah Bapak. Oke Pak, terima kasih untuk selanjutnya nanti kita lihat perencanaan Bapak ini dan target yang sudah Bapak tetapkan ya 3 bulan atau 2 bulan ke depan ya. Kita berbincang lagi apakah nanti kita lihat apanya perkembangan ke depannya. Oke Bapak, baik. ya senang sekali bertemu dengan Bapak pada Nah, ini sama-sama, kepala sama-sama. sekolah yang hebat ya. Ya saya Makasih juga Pak Deden, makasih. sangat menteladani ya. Oke, hanya maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.